Annyeonghaseyo yorobun. Di video kali ini aku mau ngelanjutin cerita tentang Raja Ihon dan juga Yeon Ji-young. Inilah episode kedua Bon Appetit Your Majesty, hidangan sous vide. Cerita dimulai ketika Ji-young dan Gilgem yang sedang berada di sungai ketahuan oleh pengawal kerajaan. Mereka lalu dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara bersama para wanita yang dibawa untuk Chehong. Di dalam penjara, Ji-young bertanya lagi pada Gilgem untuk memastikan dia benar-benar sedang berada di zaman Joseon. Namun, setelah mengetahui kebenarannya, dia malah berteriak histeris yang menyebabkan penjaga marah dan menyumpal mulutnya. Penjaga kemudian mengeluarkan semua wanita itu dan menyeleksi mereka sesuai umurnya. 27인데요. Saat giliran Ji-young ditanya, pengawas mengatakan bahwa dia terlalu tua untuk Chehong karena sudah berumur 27 tahun. Gilgem, yang mengetahui bahwa umur Ji-young dianggap terlalu tua, mengatakan pada pengawas bahwa umurnya 30 tahun agar dia juga tidak dibawa untuk Chehong. Sementara itu di sungai, pengawal raja menemukan ikat rambut milik Ji-young dan memberikannya pada Raja Ihon. Raja Ihon yang mengetahui bahwa Ji-young sedang dibawa ke rumah Gubernur Gyeonggi untuk Chehong, lantas tersenyum senang. Kemudian, Raja mengajak seluruh pengawalnya untuk pergi ke rumah Gubernur Gyeonggi. Di rumah Gubernur Gyeonggi, para wanita yang tidak lolos seleksi Chehong dibawa ke dapur. Ji-young yang datang dari era modern takjub melihat banyaknya bahan makanan dan juga peralatan masak tradisional yang ada di sana. Saat melihat ibu-ibu di sana memasak, Ji-young bertanya untuk siapa mereka memasak. Namun, tak satu pun dari mereka tahu untuk siapa mereka memasak. Tak lama kemudian, pekerja dari rumah gubernur menyuruh mereka berkumpul. Dia mengatakan bahwa mereka harus menyiapkan 9 macam makanan karena ada pejabat tinggi dari Hanyang yang akan datang. Ji-young lalu bernegosiasi dengan pekerja tersebut. Ji-young meminta agar mereka dilepaskan jika mereka bisa membuat makanan dengan baik. Pekerja itu lalu mengiyakan permintaan Ji-young. Ji-young kemudian diberi penjelasan bahwa dia akan memasak untuk Im Song-jae dan ayahnya. Im Song-jae merupakan pengawal putra mahkota dan juga teman dari Raja Ihon. Dia terkenal sebagai seorang yang pemilih terhadap makanan. Namun Ji-young yakin akan tetap bisa memuaskan Im Song-jae dengan makanan yang dia buat. Setelah mengetahui semua itu, Ji-young lalu menggunakan selemeknya dan bersiap untuk memasak. Dia lalu memanggil semua wanita yang bertugas di dapur dan mulai memberikan arahannya. Gilgem, yang memiliki indera penciuman yang tajam, menemukan seonggok daging segar yang tersembunyi di dalam kuali. Setelah melihat daging itu, Ji-young lalu memutuskan untuk membuat steak ala Perancis. Mereka memulai dengan membuat kaldu berbahan jamur dan ikan teri yang ditumbuk halus. Saat Ji-young akan memotong daging, ternyata dagingnya sangat alot karena tidak memiliki lemak. Dia kebingungan harus melakukan apa, tapi langsung berpikir keras. Akhirnya, dia menemukan cara yaitu dengan metode John Chisu. Metode itu mirip dengan metode Prancis yang Ji-young ketahui yaitu sous vide, yang berarti memasak di suhu rendah. Sementara itu di istana, Selir Mokju bertanya pada dayang istananya apa tidak ada kabar tentang raja. Dayang istananya menjawab agar Selir Mokju tidak perlu khawatir karena Urimui sedang bersama raja. Di kediaman Gubernur Gyeonggi, Im Song-jae dan ayahnya telah sampai. Mereka disambut oleh putra Gubernur Gyeonggi yang lalu mempersilahkan mereka untuk masuk. Di dapur, Yeon Ji-young sedang membungkus satu persatu daging dengan menggunakan kertas untuk bisa membuatnya empuk. Setelah selesai, dia menyiapkan air hangat untuk merebusnya. Karena dia membutuhkan suhu air yang tepat tapi di sana tidak memiliki termometer, Ji-young menggunakan tangannya untuk merasakan kehangatan air itu. Gilgem ketakutan karena khawatir tangan Ji-young akan melepuh. Tapi Ji-young tetap tenang karena dia sudah berkali-kali memasak menggunakan metode itu. Di dalam rumah gubernur, Song-jae menyeleksi sendiri wanita-wanita yang akan dibawa untuk Chehong. Saat sedang memeriksa satu persatu,
pelayan memberitahu bahwa makanan pembuka sudah siap. Lantas, Im Song-jae dan ayahnya memutuskan untuk makan dulu. Saat mengetahui bahwa yang disajikan hanyalah teh dan makanan ringan, ayah Song-jae marah dan melempar makanannya. Gubernur Gyeonggi kemudian menyuruh pelayannya untuk membawakan makanan utamanya. Namun saat steak buatan Jiong disajikan, mereka berdua tersenyum sinis dan mengatakan makanan itu terlihat seperti mereka sedang berada di wilayah yang menderita kelaparan. Im Song-jae lalu menolak untuk memakan makanan tersebut. Gubernur dan putranya lalu meminta maaf kepada mereka. Setelah itu, Im Song-jae meminta makanan lain. Namun putra dari gubernur mengatakan bahwa dia akan memanggil koki yang memasak hidangan tersebut dan menghukumnya. Para pengawal kemudian membawa Jiong dan semua wanita yang berada di dapur ke hadapan Im Song-jae dan ayahnya. Jiong yang 교수님 melihat makanan 드셔보시고 itu masih 말씀하시는 utuh 걸까요? lantas berkata agar setidaknya mereka mencicipi makanan itu dulu untuk mengapresiasi koki yang memasaknya. Ayah Im Song-ji marah dan kemudian datang pegawai yang membawa cucu gubernur dalam keadaan terikat tali ke depan mereka. Gubernur marah karena Song-jae akan membawa cucunya untuk Chehong. Setelah itu, putra gubernur mempersilahkan Song-jae dan ayahnya untuk makan. Namun sebelum memakannya, Song-jae mengancam Jiong dengan mengatakan, jika makanan mereka tidak mengandung esensi alam, maka dia akan dihilangkan nyawanya. Namun, jika makanannya enak, maka cucu gubernur akan dibebaskan. Saat Im Song-jae dan ayahnya memakan daging itu, mereka tersentak. Mereka merasa seperti berada di dunia lain dengan penuh cita rasa jamur dan seafood, yang mana hal tersebut belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ternyata, Jiong membuat MSG seperti yang berada di era modern dengan bahan-bahan tradisional yang ada di sana. Tapi meskipun mereka merasakan rasa yang luar biasa, Im Song-jae dan ayahnya masih berpura-pura bahwa makanan itu tidak enak. Gubernur lantas mencobanya sendiri. Setelah mengetahui rasa masakan Jiong, gubernur marah pada Im Song-jae dan ayahnya karena mereka berbohong hanya untuk membawa cucunya untuk Chehong. Putra gubernur yang tidak bisa melakukan apa-apa lantas menyuruh pengawal untuk menghukum Jiong dan menghilangkan nyawanya. Tepat pada saat itulah, Raja Yihon datang dan menghampiri Jiong yang sedang berlutut. Raja menyuruh Jiong berdiri dan berkata akan mencicipi makanan itu sendiri, jika memang Jiong yakin makanannya benar-benar enak. Saat Raja mencicipi steak itu, matanya terbelalak. Beliau berpikir, bagaimana daging bisa selembut ini? Raja juga menanyakan bahan-bahan apa yang Jiong gunakan untuk memasak itu semua. Kemudian, Raja lanjut memakan semuanya dengan lahap. Jiong, yang mengerti bahwa Raja menikmati makanannya, langsung bersemangat mengetahui bahwa dia akan tetap hidup. Saat itulah, Raja bertanya nama dan umur Jiong. Bahkan, Raja bertanya pada Jiong apakah dia sudah menikah. Saat mengetahui Jiong belum menikah, Raja kaget dan mengatakan bagaimana bisa wanita setua itu tapi belum menikah. Kemudian, Raja menyuruh semua orang untuk keluar karena dia sudah lelah. Setelahnya, Jiong yang dibawa kembali ke penjara, lalu menceritakan semuanya pada Gilgem. Dia mengatakan bahwa dirinya ingin kembali ke tempat asalnya yaitu 500 tahun di masa depan. Lalu Gilgem mengatakan bahwa dia percaya jika Jiong benar-benar bukan berasal dari dinasti Joseon. Saat itulah, Jiong mengingat buku Mangunrok yang membawanya sampai ke sana. Raja yang belum bisa tidur, berjalan di halaman lalu kaget karena diikuti Im Song-jae. Raja lalu mengatakan pada Song-jae untuk membebaskan semua wanita yang dibawa untuk Chehong dan hanya membawa Jiong ke istana. Dia juga hanya akan menyuruh cucu gubernur menjadi budak setelah gubernur Gyeonggi diasingkan. Di penjara, putra gubernur Gyeonggi menepati janjinya dan membebaskan Jiong dan Gilgem karena mereka telah berhasil membuat makanan dengan baik. Song-jae lalu melaporkan pada raja jika koki yang melayaninya telah kabur. Raja pun kaget dan terbelalak. 뭐라? Saat berada di hutan, Jiong bertanya pada Gilgem apa cita-citanya. Dia juga mengatakan bahwa Gilgem akan bisa menjadi apa saja saat Gilgem ikut Jiong kembali ke masa depan.
Ternyata, mereka kembali ke atas tebing untuk mencari tas Jiong yang berisi buku. Saat itulah, Gilgem melihat Raja Yihon dan pengawalnya ada di hadapan mereka. Jiong yang ketakutan langsung memohon ampun pada raja. Dia mengatakan pada raja 전하께서 활로 bahwa 쏴서 dia ke 날려버리는 sana 그 untuk mencari 가방이요. buku yang ada di dalam tasnya yang hilang karena dipanah oleh raja. Saat itulah raja melihat tas itu tergantung di cabang pohon, lalu menyuruh pengawal mengambilkannya. Jiong dan Gilgem dimasukkan ke sel untuk dibawa ke istana. Di istana, selir memainkan musik gayagem hingga senarnya putus. Risau karena mengetahui raja akan datang bawa cucu gubernur yang terkenal sebagai kembang. Dayang istananya mengatakan bahwa selir Mokju tidak perlu khawatir karena hanya dia yang bisa memikat raja dan tidak akan ada yang mengalahkannya. Sesampainya raja di istana, selir Mokju menyambutnya dengan senang hati. Kemudian, raja mengajak Mokju melihat Jiong yang dia bawa sebagai Guinyu. Mokju yang tidak menyukai hal itu langsung memelototi Jiong dengan sinis. Namun Jiong yang sudah mengetahui tentang sejarah Joseon juga mengetahui bahwa Kang Mokju adalah wanita terjahat di Joseon yang memanipulasi raja agar beliau menjadi raja yang jahat. Raja lalu mengatakan pada Jiong bahwa dia sudah menyiapkan tempat khusus di istana untuk Jiong. Dan hal itu makin membuat Mokju tidak suka pada Jiong.